Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Guys, hari ini aku akan bahas mengenai bagaimana caranya menstimulasi anak agar cepat bicara. Ini tuh pengalaman pribadi aku yang aku terapkan ke Vano dan menurut aku cukup berhasil karena untuk saat ini Vano tuh udah super bawel banget gitu ya. Sebelum ke caranya, kita harus tahu dulu nih milestone perkembangan pertumbuhan anak kita itu sudah sejauh mana gitu ya. Umumnya anak usia 12-18 bulan itu sudah bisa bicara 3-6 kata. Jadi kalau anak kita di rentang usia 12-18 bulan belum bisa bicara 3-6 kata, itu artinya ada sesuatu yang harus diperbaiki gitu ya. Udah red flag dan itu sudah harus cepat ditangani ke ahlinya. Nah, sebelum itu terjadi, yuk kita bareng-bareng sama-sama stimulasi anak kita biar bisa cepat bicara. Yang pertama itu sering ajak anak untuk bicara ya. Bicaranya itu nggak mesti atau nggak melulu pas di umur anak 12 bulan, rentang 12-18 bulan itu ya. Tapi di bawah itu, bahkan aku itu sering banget ngomong sama anakku, sama Vano itu sejak dia sudah lahir gitu ya. Jadi baru lahir pun kalau udah jadi ibu-ibu itu pasti naluri alami gitu ya. Kayak kita mandiin anak aja bisa ngomong kayak, nah yuk kita mandi yuk sekarang yuk gitu. Terus kita sekarang pakai bajunya warna biru loh gitu, bajunya panjang. Terus kita sisir yuk, nih sisir kamu nih warna putih. Terlihat sepele memang, tapi itu sangat ngaruh banget ya. Karena semakin kita ulang-ulang setiap hari, itu memori anak akan cepet nangkep gitu. Untuk yang kedua, itu menggunakan satu bahasa ke anak. Jadi aku tuh ngomong sama Vano gak yang kayak bener gak bilingual, apalagi misalkan macem-macem kayak ngomongnya udah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, belum lagi tambah bahasa daerah gitu. Anak akan susah untuk mencerna gitu kan, kasihan. Nah, jadi ini tuh penting banget karena kan kita menikah nggak cuman satu kultur ya, pasti beda-beda, beda budaya, beda bahasa daerah gitu. Kita harus ngomong nih ke sekeliling keluarga kita bahwa kalau kita ngomong ke anak fix ya bahasanya satu. Kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia gitu. Kalau kamu misalkan jago bahasa Inggris ya sudah bahasa Inggris aja, harus konsisten, nggak boleh campur-campur gitu. Boleh campur-campur ketika anak sudah pasti berbicara satu bahasa. Kalau misalkan anak udah pasti bicara, kalian bolehlah kasih mau bahasa Inggris, bahasa Prancis, 4-3 bahasa pun nggak masalah. Tapi dengan syarat harus lancar bicara dulu. Yang ketiga, gunakan bahasa yang jelas dan bicara secara perlahan. Jadi kita sebagai orang tua pasti menyadari ya kalau mau ngomong sama anak itu pengennya tuh bahasa yang lucu gitu, bahasa bayi. Nah itu jangan. Contoh bahasa bayi itu kayak yuk dek yuk minum cucu gitu, aduh itu ada meong gitu. Nah itu harus diperbaiki gitu, harus bahasa yang jelas jadi anak gak bingung. Kayak misalkan ngomong susu itu jadi cucu, itu kan salah ya. Jadi harus yang jelas ngomongnya, ya udah yuk nak minum susu gitu, ada kucing gitu. Jadi harus bener-bener satu bahasa yang jelas. Jangan ibunya bilang kucing, ayahnya bilangnya itu meong, ayahnya atau kakeknya bilangnya empus. Jadi anak bingung gitu ya. Jadi gunakan bahasa yang jelas dan tentunya perlahan ngomongnya kalau ke anak. Nggak bisa kayak kita ngomong ke orang dewasa. Tatap matanya, ngomong yang jelas dan perlahan. Biasanya anak itu akan lihat gerakan mulut kita gitu ya. Jadi kalau ngomong ke anak itu harus jelas, perlahan dan lihat matanya. Next, yang keempat, itu ajak anak bernyanyi. Karena pada dasarnya anak-anak itu lebih cepat menghafal atau mengingat kata-kata lewat nyanyian gitu ya. Contohnya kayak nyanyi, kalau Vano tuh dulu seringnya nyanyi kayak kepala, pundak, lutut, kaki gitu. Sambil kita gerakin gitu, oh ini kepala, oh ini pundak gitu, ini lutut, ini kaki. Yang kelima yaitu meminimalisir penggunaan gadget. Nah sebenarnya hal yang satu ini tuh agak sulit ya di zaman
era teknologi zaman sekarang gitu. Karena jujur aku pun sendiri itu tetap kasih gadget ke anak, tapi dengan meminimalisir aja gitu. Jadi aku kasih waktu misal 15 menit atau 30 menit tergantung jam-jamnya dan balik lagi ke kondisi ibu masing-masing. Tentunya tontonan anak pun tetap kita harus awasi gitu ya, walaupun cuma 15-30 menit tetap kita yang harus awasi gitu anak nonton apa. Karena dulu itu ada case dimana anak itu speech delay atau keterlambatan bicara. Pas ditelaah, ditelusuri ternyata si anak ini nontonnya itu kartun Masha and the Bear. Yang pada saat itu kartun Masha and the Bear ini gak ada nih terjemahan bahasa Indonesia gitu. Jadi kayak cuman ngomong Mishka, Mishka. Itu dilakukan setiap hari sama anak itu, nontonnya Masha and the Bear gitu. Akhirnya anak mengalami speech delay atau keterlambatan bicara. Itu penting ya, jadi buat ibu-ibu yang tetap kasih gadget dan dibatasi pun harus tetap diawasi sama kita sendiri gitu. Jangan sampai nonton yang aneh-aneh gitu ya, yang tayangan yang gak jelas gitu. Harus tetap yang bermanfaat. Oke? Nah, ini yang paling terakhir ya. Ini salah satu yang paling penting banget, yaitu cara untuk melatih otot sekitar mulut. Karena kan kalau untuk bicara itu kan perlu otot sekitar mulut tuh harus dilatih biar lentur ya. Ini juga yang aku lakuin ke Vano. Jadi dengan cara satu, tiup balon, terus minum pakai sedotan, lalu tiup peluit, lalu makan es krim, tapi makan es krim itu yang di corn, jadi atau yang di stick ya, jangan yang langsung makan kayak di mangkok gitu, tapi di stick atau di corn. Jadi anak jilat kayak gitu kan, itu melatih melatih otot mulutnya anak gitu biar lentur. Jadi kalau ngomong dia bisa dengan mudah gitu ya. Nah yang terakhir aku kasih makan anak dengan tekstur yang naik satu level di biasanya. Misalkan dia makan bubur, nah aku kasih misalkan makan buah-buahan kayak apel. Kan kalau misalkan makan apel dia harus ngunyah lebih banyak dari biasanya dong, kayak makan tuh gitu kan. Jadi lihat ya, jadi kayak kalau kita makan kan rahang gitu ya. Jadi itu akan mempermudah dan memperlancar serta mempercepat anak untuk bisa bicara. Nah, sudah itu semua yang aku lakukan ke anak aku Vano, dan memang lumayan efektif, bahkan mungkin sangat efektif buat aku pribadi. Silahkan kalau misalkan memang informasi aku ini bermanfaat buat ibu-ibu sekalian di luar sana, ditanyakan atau misalkan kasih saran atau misalkan ada pertanyaan apapun, boleh kalian tulis komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe serta like video aku kalau emang bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.